Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan kembali update ke teman-teman gimana situasi dan kondisi dari market ya, especially market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 7 Desember 2025, beberapa hari menjelang interest rate decision untuk The Fed ya. Dan overall sih market Bitcoin stagnan di perdagangan hari Sabtu kemarin. Even hari Minggu pagi ini juga masih flat ya di kisaran 89.000. Namun di sini aku mau informasikan ada beberapa sentimen pada pergerakan dari pasar hari ini atau pada malam kemarin ya teman-teman. Kita akan mulai dulu dari liquidation. Pertama, karena Bitcoin nggak terlalu banyak gerak, kalau teman-teman lihat dari liquidation dari long dan short position cukup berimbang, tapi ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Artinya apa? Artinya karena pergerakan Bitcoin tidak terlalu volatil, ya trader sendiri itu juga secara posisi mereka banyak yang wait and see di weekend. Jadi memang sudah beberapa minggu terakhir kalau kita ada di Sabtu dan Minggu pasti volumenya sangat jauh drop dibandingkan dengan weekdays. Itu nampaknya sih hari Minggu besok kita juga masih bakalan tetap flat ya. Maksudnya hari Minggu hari ini sampai besok pagi ya menjelang sesi Asia itu kemungkinan marketnya masih bakalan flat. Kalau kalian lihat dari kondisi dan situasi altcoin juga so far beberapa ada yang hijau ya, ada Pipin kemarin hijau, lalu ada Launch dan beberapa altcoin yang lain, tapi nggak banyak juga. Kemudian dari segi sentimen news minggu ini sudah berlalu, jadi minggu depan kita akan dapat beberapa data-data penting lainnya. Di sini aku coba untuk kasih sedikit aja. Hari Senin kita akan dapat data GDP dari Jepang. Ingat ya, Jepang ini harus diwaspadai karena dia udah ancang-ancang mau naikin suku bunga lagi. Lalu dari hari Selasa, kalau kita lihat Amerika Serikat akan rilis data non-farm productivity. Kemudian dari Amerika Serikat juga akan ada job opening hari Selasa. Sementara untuk hari Rabunya akan ada data PPI dari Jepang. Kalau dari Amerika Serikat ada Employment Cost Index. Ini kayaknya nggak terlalu berpengaruh gimana-gimana. Ada crude oil inventory juga. Hari Kamis, nah ini event yang paling penting yaitu ada Fed interest rate projection, interest rate decision. Ini jam 2 pagi teman-teman hari Kamis. Ya harus hati-hati. Terus juga akan ada statement juga of course. Dan dari data yang lain ada export import, initial jobless claim. Sementara untuk hari Jumat Fed balance sheet, kemudian juga ada Inggris ya GDP. Ya itu aja sih beberapa data-data yang mungkin kita akan temukan untuk minggu depan. Jadi market masih akan sangat volatil guys. Tetap hati-hati. Kemudian dari berita ya, Metaplanet dikabarkan lagi mencari penggalian dana ya, khususnya bagi mereka yang sudah invest di saham Metaplanet. Nah, ini kabarnya mereka akan mereka akan mengumpulkan sekitar 50 juta US dollar kembali. Tujuannya untuk buy more Bitcoin. Ya, jadi Metaplanet adalah salah satu perusahaan dari Jepang yang memang sudah pelan-pelan membeli Bitcoin. Dia mengikuti jejak dari MicroStrategy. Kemudian dari berita yang lain juga ada Bitmain, dikabarkan baru aja kembali melakukan pembelian untuk Ethereum ya teman-teman. 2 hari yang lalu lewat Falcon X sama BitGo, si Bitmain ini terus melakukan akumulasi pada Ethereum. Kalau kita lihat dari beberapa jumlah transaksinya 2 hari terakhir itu sudah ada akumulasi sekitar 40.000 Ethereum yang dibeli ya. Dengan total kalau didolarkan itu sekitar 130 juta US dollar. Tuh, jadi Bitmain masih terus akumulasi. Sementara dari wallet yang lain aku perhatikan SpaceX ini kan dia punya Bitcoin. Nah, Bitcoinnya ini sekarang didiversifikasi guys, dipindahkan ke wallet lain. Ya, wallet-wallet pribadi gitu. Jadi ditransfer ke wallet pribadi. Tujuannya mungkin bukan buat dijual, tapi untuk diversifikasi aset. Jadi biar nggak disimpan di satu wallet saja gitu. Nanti takutnya kena serangan dan lain sebagainya, itu bisa ya parah ya kalau hilang. Kemudian juga ada European SEC.
atau SEC-nya dari Eropa. Dikabarkan, sekarang ini juga lagi, proposal ya, lagi mengajukan proposal untuk, para institusi bila mana mereka pengen untuk, yang namanya, mengadopsi kripto, itu sekarang lagi digarap regulasinya, gitu. Kita tahu nih Uni Eropa ini salah satu market yang cukup ketat sama kripto. Jadi tidak mudah mereka membiarkan, institusi ini mencicipi yang namanya industri kripto yang memang terkenal cukup, volatil ya, cukup berisiko tinggi, gitu. Jadi intinya ada pengetatan lah dari segi regulasi. Kemudian kalau ETF, ini data per 5 Desember, agak telat teman-teman karena, dari Soso Value belakangan ini memang saking banyaknya ETF ya, itu dia update-nya agak telat guys. Kalau kita lihat sih dari data sementara, Bitcoin masih ada inflow sekitar 54 juta US dollar, Ethereum ada outflow 75,21 juta US dollar, XRP ada inflow juga sekitar 10 juta US dollar, Solana inflow juga sekitar 15 juta US dollar, kemudian Dogecoin ETF 0, tidak ada inflow yang masuk. Chainlink masih ada inflow sekitar 2,89 juta US dollar. Litecoin 0, Habar 0 juga, nggak ada inflow yang masuk. Western Union, Lanzara, Tarjeta, Parapagar, saya nggak bisa bahasa Portugis ya. Western Union akan meluncurkan kartu untuk, membayar dengan mata uang kripto. Nah, kita tahu nih Western Union ini adalah salah satu solusi pembayaran yang ada di seluruh dunia ya. Kalau teman-teman mau transfer uang itu bisa lewat Western Union. Jadi mereka sekarang memang sudah ramah sama kripto karena mereka melihat nih kripto ini kalau dilawan mereka bakalan kalah sendiri. Kalau kita mau transfer uang memang kalau dulu ya secara tradisional biasanya memang lewat Western Union atau ada juga yang beberapa lewat bank lain ya, tapi kalau lewat platform ini kan dia pihak ketiga nih yang otomatis mahal lah, lebih mahal lah ya. Kalau kita pakai kripto itu kan bisa langsung peer to peer guys. Nah, mereka tahu nih kalau mereka bersaing sama kripto udah pasti mereka bakalan kalah. Jadi mereka adopsi aja kriptonya gitu. Tujuannya untuk apa? Biar transaksinya itu bisa lebih cepat, bisa lebih murah. Jadi kedepannya Western Union ini juga karena dia mendukung kripto, otomatis transaksi dilakukan di sana juga bakalan lebih murah fee-nya gitu. Diharapkan sih ini bakalan positif juga ya buat keuangan mereka. Lalu dari berita yang lain ada Michael Saylor konfirmasi Bitcoin bisa dijual. Michael Saylor mengatakan ini pada acara tanggal 3 Desember kemarin gitu ya. Jadi ada acara konferensi di mana Saylor mengatakan jika ekuitas strategi, ekuitas ini saham guys, ya diperdagangkan di atas nilai bersih, maka mereka akan jual ekuitasnya. Jadi misalnya kalau saham MicroStrategy ini di atas daripada harga Bitcoin, itu kemungkinan mereka akan jual sahamnya. Buat apa? Buat beli Bitcoin. Tapi jika diperdagangkan di bawah, kalau saham-sahamnya ini diperdagangkan di bawah, mereka mungkin akan menjual Bitcoin atau derivatif Bitcoin. Gitu. Jadi mereka seller membuka peluang nih kalau mereka bisa aja jual Bitcoin gitu. Tapi kalau aku perhatikan sih saham MicroStrategy turun terus. Kenapa? Karena aset yang dimiliki Bitcoin juga turun, guys. Nah, ini dia Bitcoin gimana nih beli? Apakah Bitcoin masih punya peluang buat kembali menguat? Nah, ini kita pakai Outlook yang ini ya, guys. Kemarin kita juga update di live pakai Outlook yang ini. Kalau kalian perhatikan Bitcoin sementara ini dia sempat turun dan ketahan di area 88 ribuan. Bagus nggak beli? Ini bagus, teman-teman. Artinya dia udah hit area support. Tapi Bitcoin tampaknya belum berhenti turun, guys. Ini yang aku sedang antisipasi jangka pendek pada Bitcoin ya. Nah, kalau kita misalkan menggunakan wave, ini probably adalah wave 1, ini wave 2, 3, 4. Nah, wave 5 ini semestinya memang di bawah daripada wave 3. Jadi kalau wave 3-nya ada di kisaran 88.000, bisa aja wave 5-nya ini ada di bawah. Gitu, bisa di 87, 86. Jadi untuk penurunan Bitcoin yang masih flat kayak gini, bagi saya sih ini masih membuka peluangnya untuk kembali turun. Walaupun kalau kita misalkan ukur dengan Fibonacci ya,
tarik dari swing bawah sini ke atas, kita dapat sebenarnya area support kuatnya itu di 87.800 untuk Bitcoin, gitu. Ya, dan bagi saya sih ini masih ada peluang untuk, Bitcoin masih bisa koreksi melihat dari pergerakan yang memang cenderung flat seperti sekarang ini, gitu. Terus besok yang kita perlu persiapkan, besok kita akan ada closing buat weekly. Nah ini guys, kita hapus dulu, oke. Nah, kalau kalian perhatikan ya, pergerakan dari smart money, belakangan ini kan masih kecil nih, teman-teman. Memang Bitcoin ini udah mulai ada pantulan dan ini sebenarnya kita bisa lihat sebagai sebuah, respon yang positif untuk market. Tapi market ini kelihatannya belum cukup buat turun. Ya, aku pribadi lebih, mengajak teman-teman buat hati-hati dulu, terutama yang pengen agresif akumulasi. Saat ini sepertinya Bitcoin memang masih, belum bisa menunjukkan dia siap buat recovery jangka pendeknya. Dalam artian gini guys, bentar. Nah ini dia. Oke, sementara ini kalau kalian perhatikan ya dari candle warna hijau di sini, ini belum menunjukkan indikasi pembalikan arah pada Bitcoin. Artinya apa Artinya kemungkinan masih bisa potensi turun. Jika seandainya Bitcoin close-nya dengan kondisi di bawah 90.000 berarti kan ini momentum sellernya lumayan kuat juga, gitu. Mungkin nggak minggu depan Bitcoin masih bisa naik? Menurut saya mungkin, ya. Menurut saya masih ada kemungkinan, tapi kalau untuk naik yang tinggi mungkin nggak, gitu. Kalaupun dia rally ya 100.000 masih mungkin lah untuk, beberapa hari ke depannya after FOMC, gitu. Tapi yang bagi saya lebih besar kemungkinannya sekarang ini, karena pergerakan Bitcoin cenderung apa ya, lesu ya teman-teman. Bisa aja kalau seandainya kita closing-nya merah kayak gini, in the next week bisa aja kita dapat tekanan jual kembali, gitu. Kemana? Bisa aja ke level 75.000 gitu. Karena gini, level yang terjadi pada Bitcoin sekarang ini itu belum merupakan level pijakan support kuat. Ya, kalau kalian ukur di sini, nah ini kan dia mantul nih di sini guys. Nah, area ini bukan area support kuat, gitu. Kalau kita compare dengan pergerakan yang sebelum-sebelumnya, Bitcoin itu mantul di April misalkan 2025, itu kan pas di area 74 ya. Dan level 74.000 ini adalah area support yang lebih kuat dibandingkan dengan 80.000 pas Bitcoin mantul di 2 minggu yang lalu, gitu. Jadi kalau kita lihat dari jangka panjangnya, memang saat ini posisi Bitcoin belum aman, masih ada kemungkinan dia buat koreksi lagi, gitu. Aku lebih, lihat bahwa Bitcoin ini masih punya potensi buat turun. Ya lebih besar lah potensinya buat turun dibandingkan dengan naik. Nah, kalau kita gunakan pendekatan yang berbeda misalkan, gimana kalau dari time frame 4 jam? Nah ini guys, dari time frame 4 jam pergerakan Bitcoin ini cenderung, mengalami tren ya bisa dibilang naik, ya naik di dalam sebuah channel ya, potensialnya memang masih bisa menguat, gitu. Harapanku sih moga-moga masih dikasih naik lah ya, karena, teman-teman juga pasti banyak yang nunggu kapan bisa ada momentum exit dan kebetulan memang area 100.000 ini bisa menjadi next target support, resistance yang kuat, gitu. Target resistance yang kuat ya, kalau seandainya dia bisa mantul lagi dari area sekarang dan recovery, gitu. Satu news yang bisa men-trigger adalah interest rate decision, keputusan suku bunga The Fed yang memang sudah cukup besar probability-nya sekarang 82,8%, ini bagi saya cukup besar dan hampir bisa dipastikan The Fed akan rate cut, gitu. Jadi moga dengan berita tersebut ya, beberapa hari sebelum news-nya muncul, moga-moga Bitcoin dikasih kesempatan buat naik dulu, gitu. Itu aja sih. Jangan FOMO di kondisi sekarang ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang lagi, apa namanya, "Wah ini saya ketinggalan nih," gitu. Enggak teman-teman, kalian nggak ketinggalan. Pergerakan Bitcoin masih slow, momentum dia buat turun masih ada. Kalau nanti seandainya dia ada koreksi lagi, nah itu mungkin lebih menarik teman-teman akumulasi di bawah, gitu, dibandingkan dengan memaksa masuk di harga sekarang.
Oke, paling gitu aja buat update kali ini, teman-teman weekend ini santai dulu aja, liburan dulu aja, spending waktu buat keluarga, buat teman-teman kalian, buat hobi, atau buat apapun. Teman-teman, saya rasa market juga masih slow seperti ini, mungkin pergerakan yang lebih menarik baru akan terjadi di hari Senin nanti, ya. Gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman yang pengen join di komunitas Telegram kita punya komunitas ya. Teman-teman bisa discuss sama-sama di sini, bisa belajar bareng di sini gitu. Buat yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.